Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini saya akan menginformasikan tentang pinjaman online ilegal. Misalkan teman-teman mau jatuh tempo ataupun sudah telat di pinjaman online ilegal. Nah, seperti apa cara mengatasi misalkan kalian sudah di WA, ditelepon oleh pihak pinjol tersebut. Jadi di video ini saya akan berbagi tentang cara menghadapi misalkan kalian sudah banyak WA ya, dapat WA dari pihak pinjol tersebut bahwasanya Anda sekarang mau jatuh tempo ataupun sudah telat ya di pinjaman online ilegal. Nah, Bang, seperti apa Bang cara menghadapinya? Takut data saya disebar. Jadi di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman apa yang saya lakukan terhadap pinjol ilegal misalkan saya telat ataupun mau jatuh tempo di pinjol ilegal. Oke teman-teman, seperti biasa ya, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman lihat ya, mungkin teman-teman sudah dapat WA seperti ini, misalkan kalian sudah mau jatuh tempo ataupun sudah telat ya di pinjaman online ilegal. Dipastikan kalian dapat WA seperti ini. Contoh ya. Nah, di sini saya akan bacakan singkat aja teman-teman ya. Dana isi ya, EASI ya, dana EASI ya. Ini pinjol ilegal ya. Pinjaman Anda sudah lewat dari tanggal jatuh tempo dan terkena denda. Nah, ini cara-cara penagihan dari pihak pinjol. Misalkan teman-teman mau jatuh tempo atau masih belum jatuh tempo, sudah di WA ditagih, apalagi sudah telat, biasanya agak ngeri-ngeri cara penagihannya ya. Nah, seperti apa cara menghadapinya? Nah, di sini seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini denda akan semakin bertambah jika tidak segera bayarkan. Lakukan pelunasan sekarang, diberikan potongan 300.000. Jadi artinya disuruh bayar sekarang itu dapat potongan 300. Nah, untuk pinjol ilegal ini teman-teman, misalkan teman-teman sudah telat bayar 1 hari. Pinjol ilegal ini bunganya 1 hari kurang lebih ya. Kurang lebih itu 90.000. Nah, misalkan teman-teman sudah lewat 5 hari ataupun 10 hari, itu sudah kelihatan ya, hampir 1 juta. Nah, itulah pinjol ilegal. Bunganya sangat mencekik. Banyak teman-teman yang terjerat karena apa? Karena bunganya sangat besar. Misalkan teman-teman telat ya, telat bayar kayak gitu, 1 hari itu 90.000 loh teman-teman. Jadi resiko gagal bayar di pinjol ilegal seperti itu, bunganya besar dan setiap hari kalian akan di WA. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini disuruh cicil 500 ya. Sebenarnya pinjamannya sekitar 1.800.000 ya. Nah, cicil minimal 500. Nah, di sini disuruh cicil teman-teman oleh pihak penagih ya. Nah, kemudian yang di bawah ini sama aja ya. Pinjaman Anda sudah lewat jatuh tempo dan terkena denda. Ini sudah pasti ya, denda itu sudah pasti 1 hari 90.000. Jika belum bisa pelunasan, Anda dapat melakukan perpanjang atau cicilan minimal 500. Jadi saran saya buat teman-teman, misalkan teman-teman jangan sekali-kali kalian perpanjang misalkan teman-teman sudah telat di pinjol ilegal. Ya, jadi buat teman-teman gak usah perpanjang. Karena apa? Karena kalau perpanjang itu tidak akan mengurangi pinjaman kalian, cuman itu menambah tenor aja sekitar 3 hari atau 4 hari. Kemudian kurang 2 hari lagi kalian sudah di WA. Jadi saran saya buat teman-teman, misalkan sudah telat bayar, kalian tidak usah perpanjang di aplikasi tersebut ya. Misalkan memang tidak ada dana, ya sudah, kalian diem aja ya. Kalau kalian mampu lakukan seperti saya ya, ada WA balas, contohnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. No respon, sebar data ke seluruh kontak katanya. Nah, ini nakut-nakuti. Sebenarnya banyak teman-teman yang takut karena sudah dapat WA ya, no respon, sebar data ke seluruh kontak. Padahal buat teman-teman ini hanya gertak-gertakan saja. Jadi buat teman-teman tidak usah terlalu panik. Misalkan sudah dapat WA kayak gini, cukup kalian respon aja dengan baik ya. Memang cara penagihan dari pihak pinjol itu bikin ketar-ketir teman-teman. Ya apalagi yang baru telat bayar, mau jatuh tempo ya. Agak ngeri sih, makanya buat teman-teman harus kuat mental. Oke? Nah, di sini sama teman-teman ya.
ya pinjaman Anda sudah lewat jatuh tempo dan terkena denda sama ya no respon sebar data ke seluruh kontak. Ini sudah biasa. Di sini saya cukup balas ya. Jadi buat teman-teman cukup balas aja seperti ini. Iya Pak, masih usaha dana Pak. Nah seperti ini. Ya, sebenarnya harusnya dari pihak pinjol kalau kita nggak respon biasanya dikirim foto selfie kita atau foto KTP ya. Kalau nggak bayar Anda akan disebar data. Nah, misalkan teman-teman sudah dapat WA kayak gitu, sama aja. Kalian respon aja dengan baik, gak bakalan mungkin disebar ke seluruh kontak kalian. Ya mungkin ke kondar ya kalau kalian masih telat 1 hari, 2 hari, 3 hari ya. Nggak tahu kalau sudah lewat 1 minggu. Yang penting kalian respon aja biar apa? Biar data kalian tidak disebar ke seluruh kontak ataupun ke sosial media. Mungkin kalaupun ada ya mungkin 1, 2, 3 orang di luar kondar kalian seperti itu. Oke, kemudian di sini dapat balasan teman-teman ya. Minimal cicil dulu hari ini. Nah di sini saya balas lagi, iya Pak masih belum ada dana sama sekali Pak, masih usaha Pak. Nah seperti ini aja teman-teman, apa sih kalian takuti, kalian cukup balas seperti ini. Memang kalau kalian respon tetap aja dari pihak pinjol tetap menagih, bukan kalian respon itu dari pihak pinjol melunaskan pinjaman kalian atau nggak nagih lagi, enggak. Cuman agar apa, agar data kalian tidak disebar ke seluruh kontak. Ya, kalaupun ada ya mungkin 1, 2, 3 orang bisa dihitung, tidak ke seluruh kontak ataupun ke sosial media kalian seperti itu. Bang misalkan kita ditelepon, bang gimana, diangkat apa diblokir? Angkat aja, nggak usah kalian blokir. Kalau kalian blokir, data kalian semakin busuk nanti, semakin disebarluaskan karena dari pihak penagih sudah pasti marah seperti itu ya. Itu saran, kalau teman-teman blokir ya nggak apa-apa sih ya. Seperti itu ya, karena cara-cara saya seperti itu ya. Saya respon, bahkan saya yang sering telepon seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian di sini respon ya, dapat balasan respon. Kemudian di sini saya balas lagi, iya Pak sabar Pak ya. Nah, di sini dapat balasan lagi, cicil dulu ya. Saya balas lagi, jadi saya balas terus ya. Jadi buat teman-teman apa sih beratnya kalian balas seperti ini? Belum ada masih Pak ya. Kemudian dapat seperti ini lagi, ini sudah biasa ya. Ini kayak pesan apa ya, otomatis kayak gitu ya. Jatuh tempo no respon sebar data, ini sudah biasa. Makanya buat teman-teman harus kuat mental ya. Balas aja. Contohnya seperti saya. Ya Pak masih belum ada dana Pak, ini saya masih usaha dulu Pak ya. Kemudian nggak balas dari pihak penagih, saya kirim P ya. Kemudian saya kirim emot permohonan maaf. Artinya ya seperti itulah, intinya kita menunjukkan kalau kita nggak panik, nggak takut, memang tidak ada dana gitu loh. Kalau teman-teman main blokir ya, main blokir, ada telepon nggak diangkat, diblokir, bahkan itu semakin parah sebenarnya loh ya. Itu sesuai pengalaman teman-teman. Tapi misalkan teman-teman mau blokir ya terserah. Karena di sini saya cuma berbagi buat teman-teman yang mau kan seperti itu. Jadi intinya kita sharing lah ya. Nah kemudian di sini bayar. Nah kemudian saya balas lagi, sabar dulu Pak ya. Saya coba kirim seperti ini ya, emot-emot lagi teman-teman ya. Nah jadi nggak usah takut, apa kalian takuti ya, pinjol aja. Pinjol jangan ditakuti. Karena kalau kalian takut sama pinjol, kalian semakin ditakut-takuti oleh pihak pinjol tersebut. Karena pinjol mencari orang yang panik dan takut, akhirnya semakin diteror. Karena ketahuan kalau kalian takut dan panik. Contoh, misalkan kalian takut ada WA diblokir, ada telepon diblokir, ketahuan kan kalau kalian panik, akhirnya dia sebar ke seluruh kontak, bahkan ke sosial media kalian seperti itu. Jadi kalau kita berani contohnya seperti ini, dari pihak pinjol diem dah ya, mungkin nanti dibalasnya seperti itu. Nah ini sudah lewat sekitar 4 hari atau 5 hari, sampai sekarang masih belum disebar data ya. Tapi kalau kondar sudah pasti dikirim foto-foto dari kemarin, tapi kondar aja teman-teman seperti itu. Jadi seperti itulah cara menghadapi pinjol ilegal, misalkan teman-teman mau jatuh tempo ataupun sudah telah dipinjol ilegal. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.